Tech Engineering Society Talks episode ke-7. Halo. Halo. Sobat teknik. Wah, kok cuman satu doang? Halo. Dua narasumber hari ini nih. Halo Kak Tero. Hai dong. Saya Kamu terosumber saya. bukan narasumber. Oh, iya. Oke, Sobat Teknik, ketemu lagi di bulan Maret ini. Mungkin sekarang udah di minggu ketiga bulan Maret. 2 minggu lalu kita ketemu sama senior angkatan 9699 mesin. Minggu lalu kita ketemu si Yovin, anak elektro. Nah, kali ini nih gue ketemu sama 2 kakak-kakak gue nih di teknik industri. Keren-keren lah. Sebenarnya kalau kita nggak pakai masker kita mirip-mirip artis lah. Ada Morrissey sama Glenn Fredly lah mestinya lah ya. Almarhum Glenn, sorry. Coba yang paling siap dulu lah. Kak Erik boleh sebutkan nih. Lo mau melempar ke sono enak aja. Gitu ya. Ayo dong. 2003-43-103. Wah, kakak kayaknya udah pernah di episode bulan Februari kayaknya ya. Iya, pengganti pokoknya. Stuntman. Oke. Kalau Kak Tero nih, Kak Tero boleh perkenalkan Kak nama dan NIM Kak. Aditero Beriska 2002-43050. Asik. Masih apa? 2002 dan 2003. Enggak, gue tadi ngecek soalnya. Karena gue tahu nih pertanyaan pertama pasti ini nih. Pasti NIM. Gue lupa sebenarnya 50 apa 51 gitu ya, lupa. Cuma kita nggak ngomongin IPK bro di sini bro. Alhamdulillah. Enggak. Karena kita di satu tongkrongan yang sama ya. Yes. Jadi Sobat Teknik kalau banyak yang nggak kenal kita lah ya, angkatan 2013, 14 mungkin udah nggak kenal kita lah. Enggak tahu. Bang, nggak tahu ya. Nggak tahu istilahnya Momo Toto ya di sana. Enggak tahu ya. Enggak tahu. Nanti kita harus punya satu sesi ya. Harus ada ya. Harus ada. Sesi yang namanya Momo Toto episode. Yes. Boleh. Bukan. Apa? Enak ya? Momototoy Talk. Oh, jadi dibajak istilahnya ya. Dibajak. Bukan Engineering Society Talks tapi Momo Toto Talks. Talks. Oke. Buat tandingan ya. Nggak apa-apa. Kita butuh di kudeta loh. Kan lagi bulan-bulan ini kan lagi banyak kudeta mengkudeta kan. Banyak. Bulan kudeta ya. Bulan kudeta. Bukan Maret nih kudeta. Oke, jadi kita sebenarnya satu tongkrongan yang sama dan kalau boleh tahu dulu nih, mungkin sobat-sobat teknik yang nggak kenal, mungkin dari Bang Erik dulu lah. Lo kan udah pernah nih ngomongin bisnis lo nih Rik. Coba bisa lebih spesifik lagi dan kayaknya nih sekali ini nih kita punya satu hand sanitizer ya kan, yang logonya Trik ya kan. Yo. Mungkin gua nggak cocok sebenarnya jadi model hand sanitizer. Ya anggaplah gua kuman atau bakteri lah ya kan. Kalau disemprot ini hilang. Ini boleh dijelasin nggak nih Rik? Ya apa? Hand sanitizer ini kayak gimana nih? Jelasin secara produk apa? Iya dong, produk dong. Lo kan owner, lo semi owner kan. Gue distributor sebenarnya. Lo distributor. Jangan ke harga. Iya kan? Harga japri aja. Bagi yang mendengarkan diskon gimana ya? Iya, boleh. Buy one get Ya five gitu kan. Oke dah, sebenarnya ya Trik ini juga salah satu ya gue basic perusahaan sebenarnya di bidang lain gitu ya. Iya. Cuma karena masa pandemi kemarin ya ini sebenarnya ada hubungannya juga sama kedekatan sama alumni lah. Oh. Ya, dia ada punya dia prinsipalnya ya. Karena kita tahu, kita kenal, pernah dulu nongkrong juga. Ya udah nawarkan untuk memasarkan. Ya. Oke. Udah berapa lama Rik? Ini udah dari tahun kemarin, akhir tahun kemarin ya. Akhir tahun kemarin. 2000. Dan kalau boleh lo ya perkiraan lah, udah dijual berapa banyak nih Trik ini sama lo? Ya kita B2B mas marketnya. Ada juga ya kadang-kadang retail kita main, cuman B2B di branding dengan logo perusahaan mereka bisa juga. Oke. Di atas 1000-an atau 10.000-an produk mungkin? Ya ada ses gitu sih. Segitu ya. Oke. Good lah, udah keren banget lo bro sekarang bro. Ini pivot nih soalnya yang utama kita berhenti kan gara-gara COVID kan. Ya udahlah cari gimana caranya bisa tetap usaha. Tambahan lainnya buat perusahaan. Nah ini yang gue tahu nih, abang kita yang di sebelah ini nih juga kena pandemik nih, karena kita tahu lo kalau nge-search ya hand talkie atau apa? Handy talkie atau itu HT lah ya zaman kita dulu ya kalau di panitia. Lo search di Google pasti itu nomor 1. Yoi. Kalau gue nyari ya Bang Tero ya. Masa sih Rik? Iya, lo pasti lo. Nah boleh dong Bang Tero cerita tentang usahanya walaupun di pandemik. Boleh dong diperkenalkan karena sobat teknik gak ada yang tahu lo itu ternyata punya teknik industri lo. Alumni ya punya. Nah, pernah ada lucu Ses. Gue nggak tahu gue dapat kabar dari siapa ya. Tiba-tiba ada yang WhatsApp gue. Maksudnya WhatsApp untuk nomor kantor ya. Iya. WhatsApp nomor kantor. Dia mau sewa
Oke. Dia mau sewa. Ini sebelum gua masuk ke core bisnis gue. Iya, boleh. Dia mau sewa enggak, karena ini lucu menurut gue. Dia mau sewa. Terus halo, gue mau sewa nih. Mau sewa HT bla gitu ya. Terus tiba-tiba ini dengan siapa ya, dia tanya. Gue sebut dong nama gue, dengan Tero. Wah, pantesan, gue udah tahu, pasti lu yang punya. Gue tanya, lu siapa? Gue 2006 apa 2007 loh. Oh, junior kita nih. Junior. Kurang ajar. Dan dia IO. Oh, dia gitu. IO. Dan dia IO. Terus. Gua tanya, lu tahu dari mana? Momototoy kan zaman lu. Oh iya. Hah? Oh oke. Tapi ujungnya dia nggak jadi sewa sih. Ngeselin ya. Jadi brand lo momototoy.com atau apa sih? Kalau di Google itu Momototoy Handed Talk atau apa? Enggak, momototoy.com. Momototoy.com bener kan ya? Ini bapak ini sebenarnya yang bikin ini. Oh, website ini yang buat. Ya, bukan. Domainnya dia yang bikin. Oh, domainnya dia yang bikin. Nah, Erik yang bikin. itu Tahun berapa tuh? Tahun berapa, Rik? 5 tahun lah. Tiba-tiba dia WhatsApp gue. Udah WhatsApp ya? Tiba-tiba dia WhatsApp gue pagi-pagi. Domain lo udah jadi. Cuman gitu doang. Gitu doang. Hah? Apaan nih, Rik? Iya bener. Ya kan gue masih gaptek banget. Apaan nih, Rik? Udah nih domain lo. Terus gue apain? Ya lu bikin websitenya lah. Loh. Ya. Gua nggak ngerti. Kita belum Gua tahu. tahu. Belum Tapi tahu. paling nggak dia pencetusnya gitu kan. Dari gitu. situ gue lempar lagi ke Anak-anak. temen gue si Ecang itu, Oke. si Prestisa ini. Dia yang bikinin kontennya. Jadi sebenarnya bisnis gue ini sebenarnya teman-teman juga yang bantuin gitu. Tapi momototoy.com ini maksud gue dia bergerak di komunikasi kan, sewa menyewa alat komunikasi. Pada ya? dasarnya bergerak di bidang komunikasi. Oke. Cuman spesifiknya ke rental. Oh, lo rental, bukan jual beli ya? Kesini udah gue terima apa aja yang ada gitu kan. Tapi di awal Iya, cuman kalau jual beli kan, ya ampun lu ke Glodoknya lu bisa beli HT kali. Iya sih, nggak perlu lewat gue. Lewat gue kenapa pajak? Gitu. Tapi kenapa bisa? Gue juga masih belum full story ya, karena kan kita kan kayak kalau nggak salah di 2008 habis 2011 gitu lulus, nggak kontek-kontekan banyak lah, ya kan. Kenapa tiba-tiba momototoy.com itu ke arah jasa sewa menyewa alat komunikasi gitu? Jadi gini ceritanya, gue waktu itu gue masih kantoran sebenarnya. Tahun 2008. 2000 lulus 2008 ya gue kantoran. Gue start Momototoy ini 2013. Oh bener dong, abis gue lulus ya kan, anak-anak lulus 2011, emang udah gak ketemu lagi kita ya. Ketemu, ya udah putus kan. Iya. Nggak komunikasi kita maksudnya. Komunikasi. Ingat ada video YouTube ini. Nggak komunikasi. Komunikasi, iya. Kita udah putus. Mungkin kalau ada yang mendengarkan ya gak apa-apa, jangan baper lah. Nggak ngomongin kamu kok. Hai. Ini gue seru. Terus. Ya udah, terus sebenarnya ya lu kan ngikutin gue sebenarnya, Ses. Ngikut. Gue dari gue masih kuliah gue udah jualan apa aja lu tahu ya kan. Sampai manajer band. Band. Apa tuh band lu waktu itu? Pasto. Bukan Pasto. Pasto yang seriusnya. Mail tuh. Mail tuh ya. Tapi kan terkenal waktu itu kan pas ada almarhum Glenn, ada Pasto juga lagi booming ya kan. Lu sibuk banget deh pokoknya. Gue kalau ngeliat Bang Tero ke kampus tuh udah kayak, wih keren juga nih jadi manajer band, ketemu artis mulu kerjanya. Tapi kayaknya sama kayak kita nih, gak lulus juga ini kita nih. Iya. Lu berapa tahun sih? 6 tahun ya? Hitungannya. Kuliah 6 tahun. Sama lah. Masuk 2002, keluar 2008. Bener. Iya. Pokoknya gue harus lulus duluan sebelum lu. Ya kan? Karena gue tau lu pasti wisudanya bareng dia. Iya. Jangan. Tapi dia lebih duluan kan sebenarnya lulusnya kan. Dia tuh siapa ya? Iya dong, udah gak usah sebut nama sih Bang Erik. Tahu goblok. Nanti kita ada buat episodenya lah. Terus lah abis Bini lulus. gue nonton terus. Terus sampai mana lupa gue. Lo lulus 2013 terus. Nah, gue kantoran tuh. Kantoran kan. Jadi lepas dari Pasto, gue balik menggunakan ijazah gue untuk gue pakai otak gue untuk nyari duit. Usaha. Nyari duit. Enggak, gue kantoran dulu. Oh, kantoran dulu kan. Gue masih kantoran. 2013 gue dapat bonus ceritanya nih. Gue dapat bonus. Gue bingung mau ngapain nih, gue dapat duit kan. Gue bilang sama cewek gue waktu itu, calon gue kan. Gue bilang, gue dapat bonus nih, kita mau ngapain nih? Terus dia bilang beli handphone aja, standar perempuan lah ya. Iya betul. Beli handphone aja, ganti handphone. Betul. Wah jangan, puterin yuk. Nah sebelum waktu gue masih di band-band artis-artis itu, gue udah ngejalanin saya sewa-sewa ini, Ses. Oh, di saat lu manajerin artis-artis ini. Gue cuma untung 10.000. Serius tuh? 5.000 per unit gue untung. Lo bayangin kalau wedding berapa? Wedding sewa 5 unit, untung gue 5.000, gue cuma dapat berapa? 25.000.
Itu untuk WO seharian loh. Seharian. Iya kan Pak, WO kan soalnya dari pemberkatan atau dari Ya dari hotel malah pagi ya? sampai malam lah. Iya pagi sampai sampai malam resepsi. bener-bener. Untung gue cuma 25.000. Anjir. Gue bayar parkir 5.000. 2 kali ngantar sama pulang ceban. Ceban. Sampai tengah jalan, aduh gue lapar makan nasi goreng ceban. Habis bro. Gotong royong. Jadi gotong royong. Habis, tapi itu gue jalanin karena gue suka. Oh, Itu gue jalanin setahun lah gue jalanin. Terus? Sampai akhirnya gue dapat real customer gue. Ada yang ulang terus sama lu Repeat terus tapi ya. walaupun gue masih pakai barang orang. Oh gitu. Pada saat gue dapat bonus itu, gue beli barang sendiri. Mereka order ke gue udah pakai barang gue dong. Yes. Kayak gitu aja. Akhirnya beda tuh, Bang. Dari aset sendiri sama aset orang, GP-nya beda dong. Beda banget. Beda ya. Beda ya. Capeknya juga beda. Oke. Ya kan karena gue harus ngecas. Gue harus siap-siapin. Dan gue udah bikin satu season sederhana sih. Jadi dari mulai datang orderan gue bikin surat jalan, gue bikin invoice, tapi masih tertulis tuh. Kayak SOP-nya lu buat ya? Gue bikin, tapi memang gue sendiri yang kerjain. Buset. Jadi pada saat berjalan dengan SOP itu tetap jalan ya. Begitu gue punya kesempatan gue ambil karyawan, oke, lu pos lo ini. Anjir. Oke, ini pos lo ini, ini pos lo ini. Gitu. Sampai pandemi kemarin, sampai titik ini tuh karyawan masih sama gue. Berapa banyak sih kalau boleh tahu, Bang? 5 sih, nggak banyak. Lumayan lah. Maksudnya satu usaha yang menurut gue ya, lu memakai keilmuan teknik industri cukup banyak loh. Lebih ke ilmu jalanan sih sebenarnya. Entrepreneur. Iya. Yes. Tapi kan kalau tadi lu bilang SOP, standar itu kan ada mata kuliah kita kan sebenarnya. Iya. Dan walaupun pas kita kuliah, ini apa sih mata kuliah ini kayak nggak kepake. Lalu sekarang kok gue nyesel ya nggak pakai mata kuliah itu ya. Padahal kita kalau belajar bisa jadi mahasiswa keren kayaknya zaman itu ya, Bang. Iya. Sayangnya kita Tapi memang gue diciptakan untuk tidak serius dalam hal belajar. tapi untuk berbisnis serius. Lo karena kalau pas gue ketemu lo usaha lo dan kalau gue bener, gue search kok di Google untuk sewa alat komunikasi apalagi HT lah istilahnya ya. Itu pasti lo yang pertama, momototoy.com. Keren. Ya bapak ini yang bantuin saya. Iya dan sorry, sobat teknik yang lain kenapa namanya Momototoy nanti sesinya beda. Tapi sebenarnya Momototoy ini sebenarnya perkumpulan ya Ter, perkumpulan kita lah ya waktu itu ya. Di HMTI lintas angkatan ya. Angkatan? Ya, 2002 lah, 2002. Ya ada sebenarnya ada Erik ini kan juga sebenarnya. Lu juga termasuk. Ya. Lintas angkatan. Ari juga lintas angkatan. Jadi Momototoy ini tuh bukan geng, angkatan. bukan geng. Bukan geng. Bukan angkatan dan bukan jurusan ya. Betul. Di sana ada mahasiswa. Oh, lintas jurusan kita ada anak hukum kan? Lintas jurusan, IDEP. Ah, iya benar. Lintas lab. Lintas lab. Ya lintas lab. Ada aslab ya. Ada DJ kan aslab PTLP. Aslab. Dia aslab dan lintas otak juga, Rik. Iya, dari IPK yang kayak Madema sama DJ ya kan, sampai kayak gua sama Ucok sama Ari yang paling bawah ya kan. Dari yang 3 koma sampai rotring. Udah gak ada yang kenal sobat teknik, Bro. Wah gila loh. Iya, udah gak ada pakai anak zaman segini nggak kenal rotring. Emang dong. rotring ini ya bangkrut ya perusahaan rotring itu? Enggak sih kan karena kan laboratorium gambar teknik itu udah nggak pakai rotring lagi sekarang. Udah nggak manual sekarang. Enggak. Tapi gue lupa dari 2011 berapa lah itulah. Oke, jadi ini bener-bener gue ketemu sama 2 entrepreneur nih yang menurut gue dari tongkrongan bisa ngebuat bisnis. Mau kecil atau besar itu bukan menjadi masalah kalau menurut gue, Bang. Iya. Tapi adalah lu membuat sebuah hal yang tidak ada menjadi ada dan menjadi ladang pekerjaan untuk orang lain. Iya. Nah itu menurut gue tuh cerita yang nggak semua yang bisa anak-anak lakukan sekarang. Karena rata-rata kan kayak gue nih. Gue kerja ya karir, gue memilih karir. Dan lu tadi tuh lucunya, wah gue dapat bonus ya, gue puterin. Gue nggak pernah kepikiran loh, Bang. Gue cuma lo bisa pikirin sekarang. Iya, akhirnya gue ketemu lo. Iya, ini gara-gara Shopee sama Tokopedia gue jadi belanja mulu nih. Mungkin sekarang. kamu juga bisa pikirin. Aduh, ini gue mestinya di Februari kita undang nih, Bang. Iya nih bisa bahaya nih kita nih. Oke. Dan tadi kalau gue balik dulu ke Bang Erik ya, Bang, lo kan terkenal juga kan sebenarnya penyanyi nih. Ya enggak penyanyi. Bagus deh suaranya emang. Bagus suaranya emang. Video-videonya di mana deh? Di Makrab doang, kagak bisa keluar di YouTube. Gue yakin Gak boleh. Tapi lu sempat bawain band apa sih Bang Erik? Band apa sih waktu lu bawa dulu? Dulu band indie lah ya, namanya Britpop dulu lah. Oh Britpop. Dan lu vokalis kan, bener-bener vokalis kan? Cuman itu yang gue bisa dulu. Dan rambutnya nggak gini dulu. Oh iya keren. Iya yang one eye gitu ya. Anjir, kayak Naruto-Narutoan gitu ya zaman itu ya. Keren. Dan sekarang Bang Erik, lu bisa cerita deh. Kan dulu kan kita kan pas bulan lalu kan gak banyak nih. Lu bisa sebutin gak berapa banyak anak teknik yang kerja sama lu sekarang?
Wah, Sebutin aja namanya the angkatan. best dia nih, The best banget soalnya coba. Adalah Ayo sebut satu-satu aja. Saud Saud 2005. ya, Prana Pranat Oncom, Oncom 2002. 2002 mesin. Terus Lambas Benny namanya siapa? Lambas sih. Namanya siapa sih? Lambas Karyawan lu men. Lambas Lambas 2004. Johnson Lambas kan ya, Johnson Lambas 2004. 2004 terus Iren Iren yang mana? Irena yang terbaru tuh Oh yang baru 2014 take ya. podcast kemarin langsung jadi karyawan. Percobaan. Ya, masih percobaan. Gila ya. 2013 kalau nggak salah. 2014 dia. 14. Oke, terus Yosua anak mesin ya 2014 juga. buset. Terus Udah kan. oh si ini yang Tebo. gemuk itu. Oh iya. Lupa Wah, gue sih. Kacau lu. Tebo Tebo Tebo. 2004. Tri Muryadi. 6 nih. Maya enggak ya? Maya Sempet. udah sempat ya, Sempet. Maya dulu, terus siapa lagi? Siapa lagi? Udah Bayu Rojali sempet 8. Oh, Bayu udah enggak? Udah enggak. Ya memang bisnis. Seperti Iya. itu kan bisa ya teman gitu kan. Betul. Tapi kalau bisnis ya bisnis. Itu yang kadang-kadang sobat teknik harus bedain nih. Kita satu tongkrongan. Tapi kalau ngomongin profesional ya murni profesional Iya. sih Bang. Kalau menurut ini gua. masih lebih muda, Ses. Lebih yang tidak muda itu kalau jadi kompetitor ya. Enggak, karena itu gue Lo ngalamin ya, lo Gue ngalamin. ngalamin. Boleh gimana tuh lo? Karena tapi Bapak ini juga ngalamin, cuma bahasnya ke gue aja. Jangan bahas dia Iya, gitu. oke. Tapi lo kompetitor disewa alat komunikasi dengan teman sendiri nih. Temen dari SMA Anjay. bareng, kuliah bareng. di teknik juga kan? Ya kuliah bareng, Iya, teknik juga teknik sekelas. juga kan. Nggak, Iya. biar clear maksud gua. Oh. Jadi ini bareng-bareng nih. Sampai hari ini masih usaha yang sama. Kalau dia nggak tahu ya gue ya pasti Aha. harusnya sama masih sih. Masih sama. Masih sama. Dan kalau boleh tahu nih Bang Tero, lo belum share tadi ketika pandemik. Ini lo switching kemana bisnis sewa alat komunikasi ini? Jadi bisnisnya tetap ada Aha. gitu loh. Kalau tadi Erik bilang pivot juga lah pastilah. Aha. Karena gue jujur aja, kita pandemi bulan Maret ya 2020. Gue 4 bulan zero income bro. Serius lo? Zero income gue. Gila. Cuman di situ ketahuan bahwa karyawan lo loyal nggak sama lo. Oh di tes Gue lah di kumpulin, situ. gue kumpulin. Waktu itu masih kita kumpulinnya kita ngobrolnya via WhatsApp. Oh oke. Gitu, via WhatsApp kita kumpulin. Gue ngomong apa adanya gitu. Karena waktu itu kan udah mau Maret atau April tuh ya? Maret. Awal Itu kan pandemi. Maret. Iya iya. Pertengahan Maret kan gitu pandemi. Terus bulan apa tuh yang puasa? Gue mesti sisihkan untuk THR mereka. Oh, Gitu. Gaji oke. gue potong, tapi THR nggak bisa men. Iya iya. iya. Gitu. THR kan harus jalan terus. Mhm. Di satu sisi memang gue tetap dapat masukan untuk semangat kan dari Erik, dari Ecang juga gitu. Gue dapat masukan semangat. Terus bulan Maret itu gue kumpulin mereka, kita ngobrol. Ini kita zero income mau gimana? Jadi istilahnya gue lebih ke sharing sih. Kalau lo mau cabut lo cabut boleh, tapi gue nggak bakalan PHK kalian. Iya. Karena lo juga nggak bisa bayar pesangonnya juga kan kalau PHK. enggak kan? kalau iya jelas, bukan PHK sih, gue rumahkan. Oh lo rumahkan. Gue Oke, rumahkan oke. gitu. Tapi kan logikanya kalau gue rumahkan mereka mau kemana Ses? Gak ada penghasilan juga kan? Gak ada penghasilan. Jadi konsepnya adalah sampai detik ini sih. Sebenarnya sampai detik ini konsepnya seberapa yang kita punya kita share yuk. Oke. Gue udah nggak ngomongin untung sekarang. Yang penting bagaimana kita bisa sama-sama bertahan. Buset. Iya. Gitu. Itu berapa bulan? 4 bulan lo bilang kan? 4 bulan. Baru kelihatan Maret, lagi. April, Mei, Juni. Juni PSBB itu mulai Juni. Iya. Baru mulai ada PSBB tuh. Iya. Udah mulai ada wedding colongan. Oh gitu. Jadi Iya. lo tahu nih ada wedding pertama apa? mulai- Event Juni dan Juli ini event gua adalah wedding. WO itu yang udah mulai WO, jalan ya. iya. Oh. Tapi yang biasa gue sebulan ada sekitar 500-600 unit kesewa, Heeh. ini Juni paling cuma 10. Buset, jauh banget. Jauh banget. Parah. Jauh banget, Ses. Karena dia juga pakai jumlah orang yang sedikit kan. Iya. Karena tamunya juga terbatas kan. Terbatas. Oke. Make sense, Jadi make sense. sebulan cuma 2 event gue bulan Juni. Oke. Bulan Juli mulai nambah tapi ya nggak nyampe 10 event. Gitu. Gila ya. Dan sampai sekarang udah gimana Bang? Kira-kira. Sekarang udah mulai kemarin itu mulai sampai Desember itu udah mulai naik karena itu dia udah mulai ada PSBB transisi. Iya. Dan kantor-kantor PPM gitulah. Ah. Aneh lah bukan istilahnya. Kantor-kantor udah mulai memaksakan bahwa Yes. mereka tetap harus bikin acara nih buat Iya. buat brandingnya mereka kayak gitu. Buat customer Buat- juga awarding apalagi pas akhir tahun segala Iya. macam awal tahun. Oke. Dan itu harus mau tidak mau mereka harus bikin itu. Dan dari tadi 10 ningkat ke berapa Bang? Kira-kira. Rata-rata lo aja lah di angka 100 200 kah?
Oh nggak nyampe sih. Masih di angka puluhan juga sampai sekarang. Masih puluhan. Ih, Bahkan struggle under 50 di bawah 50 unit. Gila Tapi kan gue bukan cuma HT kan. Oh, lo ada yang lain. Gue kan ada intercom, ada Oh. clearcom, ada yang seperti itu. Dan gue kalau untuk ngandelin HT nggak ketolong sih. Nah, ini nih puzzle-nya nih. Kalau Bang Erik tadi kan kalau lu bilang kan dia udah mulai usaha ini kan memang banyak produk lah ya. Lu dari teknik industri ngurusin band tadi dan lu bisa paham intercom segala macam itu dari band tadi atau gimana, Bang? Enggak. Sebelumnya. Lu Enggak, dari- sebenarnya gini. Ah. Kalau lu nyemplung ke satu dunia, Hah? lu akan dipaksa untuk mengerti satu dunia itu. Oh, seluruhnya ya. Seluruhnya. Oke. Karena oke. lu tidak mungkin kita jalan di jalan tol lu cuma lihat ke depan. Iya sih. Lu kadang-kadang lihat spion kanan, lihat spion kiri. Lihat- Ada apa di spion kiri, ada apa di spion kanan Betul, kan? betul. Gitu. Tapi kalau lu mau cuek, mau acuh, Hmm. ya lu cuekin aja tuh intercom, gue tetep aja KHT. Tapi kan nggak Oke, berkembang. Oke, benar Gitu kan. benar. Tapi nggak berkembang. Jadi ya gue melihat perkembangan komunikasi tuh arahnya kemana? Kayak HT mereka cuma mau tipenya ini. Gue mau beli yang paling murah supaya mereka bisa dapat harga sewa yang murah. Mereka nggak mau sih. Oh gitu. Nah, Segitunya ya berarti segitunya. nggak mesti harga juga di pertamanya juga nggak belum tentu ya. Enggak. Kualitas juga terpengaruh juga ya. Bukan. Apanya? Orang Indonesia tuh brand minded. Oh jadi dia nggak peduli kualitas Nggak juga. peduli kan? kualitas. Oh. Padahal kalau secara ini sama ya. Ngeri. ya. Jadi kalau gue beli HT dengan merek A gitu misalkan yang sering gue pakai sekarang ini Icom misalnya gue pakai. Dengan gue beli yang Wearway atau Baofeng. Baofeng itu harganya 200.000 per unit pun ada. Oh. Icom ini dengan harga start di 1,2 gitu. 1,2 sama Yes, 200.000. sama-sama HUAF kita bilang, sama-sama HUAF. Nggak ada yang mau. Bedanya di mana, Ses? Icom jatuh, kumplang. Heeh. Baofeng jatuh gubrak. Kebelah-belah gitu. Langsung pretelan gitu ya. Pretelan, tapi Iya, secara iya. jangkauan sama. Oh, Gitu. kesana ya. Secara jangkauan sama. Jadi Indonesia ini lebih brand minded aja. Oke. Dan ini lu bener-bener sampai sekarang masih struggle lah kalau dibilang ya. Struggle. Dan gua nggak sendiri struggle ya. Nah itu tuh menarik tuh. Soalnya tadi gue juga mau ngomong ke Bang Erik juga nih. Kenapa bisa maksud gue berusaha dengan teman ataupun berkompetisi dengan teman nih, Yes. ya kan? Lo deh Bang Erik menyiasati nih. Lo sebagai entrepreneur atau lo sebenarnya kalau dibilang ya semi general manajernya lah. Lo bukan owner tapi lo yang mengelola satu perusahaan itu kan. Owner dia mah. Ya oke lah owner aja lah ya. Biar keren bener. Status nggak penting gue status. Oh ya udah oke. Bosnya lah, bosnya. Kalau misalnya nih Bang, saut deh angkatan gua. Kerjanya ngehe banget lah gimana. Lu apain tuh anak biasanya? Lu pasti pernah dong? Enggak, karena kan karyawan itu kan up and down. Gak mesti dia terbaik Iya, terus gitu. Enggak. Ada yang downnya kan. Dan apalagi tuh kan lu kenal sendiri anak-anak tongkrongan sendiri. Kadang kalau di perusahaan tuh terlalu dekat antara atasan ataupun slating kayak temen aja salah. Nggak terlalu boleh kan? Karena lu nggak bisa negor secara langsung. Iya, betul. Nah, lu gimana, Bang? Menyikapi kalau teman lu itu kerjanya nggak bener? Ya dibilang nggak bener sih mungkin juga tadi ya. Percaya sebenarnya setiap individu, setiap kita tuh ya sejahat-jahatnya orang dia punya sisi baik gitu ya. Oke. Kalau nggak benar-benarnya dia kerja, mungkin dia sebenarnya bukan nggak bisa, tapi mungkin bukan cocok di situ lah. Jadi kita cari mix and match-nya aja gitu kan. Oke. Ini orang dia gimana caranya bisa maksimal gitu. Apa yang ya, motivasinya dia apa sih kerja gitu kan. Tapi gini aja deh, kalau saut tadi, saut aja deh temen gue deh. Jadi arah sautnya ya. Lo sautnya aja dulu. Ya, tanggung jawabnya enak loh ya. Iya enggak, karena gue buat belajar Bang. In case gue punya bisnis sama temen, gue akan negornya se-real-realnya atau gue alus-alusin. Lo tipenya gimana Bang Erik? Gue Tegas. test trial juga sih. Oh, Dia tes trial gimana juga. kalau dilembekin bisa nggak masuk? Oh. Kalau malah dikerasin mental ya nggak produktif juga kan. Benar. Ya, kan dicoba nih berapa kali gitu kita trial ya. Dia kalau dia bisa nyesuaiin ya udah lanjut. Tapi lo bener sih, lo kalau gue liat zaman dulu ya, jujur aja ya, lo memang orang paling banyak sabar. Lo dicengin sama, iya nggak Bang Tero, bener gak? Kita Iya, ngecengin dia kan, soalnya kan waktu pas Bang Erik ini kepilih jadi ketua HMTI kan ada tandingannya kan, Waduh. Bang Ronald kan. Oh, lu tuh ceritanya ya? Tahu dong, karena bukan lo tahu, lo ada di proses itu. iya nggak? Iya. Karena gue tahu Bang Erik itu banyak sabar, Waduh. dan kepake ternyata sampai sekarang ya nggak? Dan salut sih, maksud gue bener yang lo bilang, orang harus dicoba cara keras, bla bla. Tapi itu nggak semua orang lo Bang bisa ngetes kayak lo. Gue mungkin orang yang gak sabaran, kadang-kadang udahlah lu gak bisa cabut aja lah, kadang-kadang gitu loh, karena udah penat kan, lu diomelin customer, iya, diomelin pemegang saham mungkin, iya ya kan. Kalau kadang itu kalau bukan temen lu lebih enak lu marahin ya. Iya. Tapi lu ada 6 sampai 7 orang yang kerja sama lu tuh temen lu dan tahu lu tuh kayak gimana gitu loh.
Ya kebetulan sih yang sekarang yang cocok sih ya, saya tahu batas lah antara teman sama profesional udah gitu aja sih. Kita mindset sama-sama ya. Teman-teman, profesional. Ya ada juga yang udah nggak bertahan, ada juga sih. Okay. Jadi ya udah kita jalanin aja ya. Yang selama ini ya kita tadi bilang ya selalu improve lah. Oke. Continuous improvement tuh kepake tuh. Nah kalau Bang Tero tadi yang saingan nih Bang, Yes. lu pernah ribut gak sama temen lu ini nih? Enggak ya? Enggak. Gimana tuh nyingkapinnya? Lu kan satu usaha. Itu sedap sih sebenarnya. Gimana? Sebenarnya yang manas-manasin mah dia juga nih. Erik juga nih manas-manasin. Dia bisa telepon gue pakai nama PT sebelah loh. Oh gitu serius lu? Kapan? Enggak, maksudnya ngeledek-ledek. Saya mau sewa saya dari ini nih. Iseng-iseng ya? Iseng-iseng. Terus? Jadi kami itu kayak soft competition sih. Tapi jatuhnya sekarang lebih ke saling support. Di masa-masa ini ya. Apa yang dia punya, gue nggak punya. Oke. Apa yang gue punya, dia pasti punya. Oke. Dia pasti punya. Berarti nggak ada saling support itu. Support. Oke. Dia support gue. Oh dia pinjemin atau apa Ya, gitu. kalau ada barang yang kebutuhannya yang gue nggak punya barangnya, dia pasti punya nih. Oke. Ya kan, dia pasti punya. Dia pasti support gue dengan harga momototoy. Gitu loh. Udah ngunci lah. Udah kong kali kong duluan Ya, dan lebih enak dan lebih santai gitu loh, dan lebih santai. Artinya tetap profesionalnya ada, dia nagih mah kalau ada outstanding mah nagih. Duit, temannya teman. Tapi karyawan yang suruh nagih. Gitu. Bukan dianya yang suruh nagih. Karyawan yang suruh nagih. Bisa gitu ya, Bang ya? Unik loh. Ini unik banget, Jadi enaknya tapi dengan satu mindset. Kalau lu nggak punya mindset ini, siapapun lo berkompetisi, tetap aja lo menganggap itu ada sebuah kompetisi. Iya sih. Mindsetnya adalah rezeki itu Tuhan yang ngatur kok. Oke. Ya kan? Ada kadang kalanya nih, customer gue liat di Instagramnya dia, customer gue pakai unitnya dia. Oh. Gitu loh, gondok gak gondok, tapi begitu gue punya mindset rezeki itu kok Tuhan yang ngatur kok. Iya sih. Oh ya udah. Ada kalanya customer dia ke gue juga. Oh ada juga ya. Iya, karena ujung-ujungnya gini, pemain besarnya sebenarnya nggak banyak di Jakarta ya. Pemain besarnya nggak banyak, cuma sekitar 5 lah, yang termasuk gue sama dia gitu. Nah. Kalau yang ini nggak ada, dia pasti lempar ke sini. Langsung. Ini nggak ada pasti lempar ke sini. Kecuali itu dengan catatan si A ini bilang oh kami habis, atau gue bilang oh gue habis. Kalau gue bilang gue habis, pasti orang itu langsung ke yang lain. Gitu loh. Tapi biasanya gue pakai sistem Roxy. Maksudnya? ITC. Oh ada. Standar pinjam, seller. Bapak ini. Standar Ngomongnya seller. bisa dulu ya. Bisa dulu. Bisa benar. Iya, marketing nggak boleh ngomong nggak bisa kan. Habis itu kalian subkonin. Iya. Itulah begitu gua di WhatsApp, oh bisa, langsung dengan handphone sebelahnya. Bro, lu punya ini buat besok nggak? Itu kok gua kayak flashback sistem joki yang waktu zaman dulu ya. Iya. Ketika asisten bilang bisa nggak besok kelar? Bisa. Langsung ke HMTI. Ses, ayo sini. Iya. Kerjakan ini besok kelar. Ter, besok ini bisa sampai HMT Bang Palti. Untuk gambar teknik bener. Bang Palti buat besok Bang. Iya. Bisa sini digambarin sama dia kan. Dan kita kan ngomong-ngomong kayak gini kan untuk memancing nih, sebenarnya mancing di acara Lustrum nanti entrepreneur teknik itu bisa come ke Lustrum sebenarnya Bang. Kenapa gue nanyanya detail ke entrepreneur yang ada sekarang? Karena menurut gue banyak banget nih teman-teman yang lain yang belum ke expose sebenarnya bisnisnya. Banyak banget. Dan harusnya sih menurut gua di acara Lustrum ini bisa kita saling connect tadi yang lu bilang kan. Ya. Soft competition atau soft promotion juga bisa dong. Ya. Crossing lah the product. Karena memang saat sekarang itu solidaritas memang diuji sih. Betul. Gak cuma slogan yang kita bilang solidaritas tanpa batas, tai kucing kalau ngomongin bisnis ya bisnis gitu kan. Iyalah. Dan gua mau mengajak sobat-sobat teknik yang punya usaha, please bisa mention atau DM ke IG-nya Aku Teknik. Nanti di situ ada panitianya yang akan coba untuk mengambil promosi atau nanti kita mau buatin gimmick di podcast. Karena Bang Tero ini koordinator dekorasi. Jadi dari Dana turun ke Bang Tero. Bang Tero, gue mau ada kopi Yovin. Karena Yovin tadi kan bilang kan Bang Flo kan akan ngebuat kan di talk show. Otomatis kan dekorasinya dari nanti Bang Tero yang ngatur. Dan ini nggak cuma di Bang Flo atau nggak di usahanya Bang Erik atau usahanya Bang Tero. Ini open ke semua teman-teman atau sobat teknik yang mendengarkan podcast ini dan YouTube ini. Please info kita open banget sama sponsorshipnya dan jangan langsung takut, wah gue takut ses nggak bisa nyumbang banyak, nggak, mindsetnya nggak gitu. Mindsetnya tadi yang gue pengen banget kopi yang Bang Tero bilang soft competitionnya jalan. Tapi softnya itu tuh bukan lo saling bunuh, tapi saling lengkapi. Betul. Saling support. Betul. Ya, karena
gini. Siapa sih yang akan support lo? Siapa lagi selain orang terdekat lo? Yes. Ya Betul. kan kalau tadi bilang persaudaraan tanpa batas, ya itu saudara Iya, lo. iya, Ya betul. kan kalau kita menganggap sesama alumni, sesama teknik ini adalah saudara, Ya. sudah seharusnya saling membantu. Betul, betul, Ya kan? betul. Kayak Erik bisa pagi-pagi di WhatsApp gue, "Weh, domain lo udah jadi." Gua nggak minta, Bro, asli. Tapi itu jadi trigger semuanya Iya. ya. Bener. Dan itu yang tadinya gue cuma pakai Facebook doang, pakai waktu itu masih ada pet ya. Pakai pet, Instagram belum ada kan. Betul. Itu yang grafiknya cuma gini-gini begitu bikinin domain, dia pintunya sebenarnya dia bikin domain, terus gue kecang bikinin Page-nya. konten sama Google Ads-nya, tong langsung naik. Tapi kayak kita harus ngundang Bang Ecang next time nih. Gue udah bicara berbanyak kali, lo harus undang dia. Ben. Oh gitu ya. Betul. Bisa. Bisa lah. Lo harus ngadu Ecang sama Erik. Oh gitu. Harus. Usaha bunga sama usaha panel listrik nih. Jadi yang satu yang berhubungan sama teknik banget, yang satu yang melenceng jauh tapi Tapi bagus wah, dong. tapi harus kalau lo bongkar dalamnya si Prestisa ini nih, lo kaget. Yes. Tapi jangan bahas Jangan di sini dulu. Jangan di sini, lo pasti kaget karena dia pakai SAP. Wow, Mampus keren dong. lo. Udah, stop. Oke. Thank you Bang Tero, Bang Erik atas episode kali ini. Tetap sehat. Moga-moga lustrum kita jalan nih ya. Jalan Pasti dong. jalan. Aman dong, pasti dong. Dan tanggal 25 Juli 2021 stay tune di Aku Teknik di IG-nya. Nanti kita akan sounding webpage-nya. Moga-moga kita di bulan depan punya rangkaian yang lebih spesial karena memang untuk bulan Maret ini untuk teman-teman sobat teknik kita ngobrol nih, lebih karena ngobrol. Ya. Bulan depan kita akan siapin yang lebih bagus dan gue berharap teman-teman yang punya usaha jangan malu, jangan takut, please info kita agar kita bisa saling connect. Itu sih. Thank you sobat teknik, thank you Bang. Thank you, Oke, thank you. sama-sama. Thank you. Sampai ketemu lagi. Ciao. Ciao. Ciao.